Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu salam Alhamdulillah muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama di sini saya akan langsung menjelaskan tentang laporan AI laporan akhir pengamatan jurnal berbasis AI, yaitu pengendalian motor DC menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. Jadi laporan ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Ya, Dani Aji Sajiwo, kelas TI 19 S1, NIM 311910282. Ya, langsung aja kita jelaskan sini ya. Nah, pengendalian motor DC menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. Itu ditulis oleh Wahyudi ya, dan Iswan Setiawan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Abstraknya dulu yaitu jaringan saraf backpropagation merupakan jaringan saraf yang telah umum digunakan dalam beragam aplikasi kontrol. Dari segi arsitektur, backpropagation merupakan jaringan saraf fragmentation dengan banyak layer multiplayer, sehingga jaringan saraf ini dikenal juga sebagai saraf fragmentation multiplayer. Nama backpropagation diambil dari proses pembelajaran yang melibatkan penghambatan balik sinyal error dari output layer menuju layer sebelumnya, sehingga layer sebelumnya input layer. Jaringan saraf backpropagation digunakan sebagai controller dalam mengatur kecepatan motor DC. Skema yang digunakan dalam pengontrolan adalah peak stabilizing controller. Dalam skema ini, jaringan saraf berperan sebagai controller di mana sinyal training yang digunakan berasal dari sinyal keluaran penguat proporsional. Pengujian dilakukan pada pengaruh learning jumlah hidden layer dan penguat proporsional terhadap respon transient time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jaringan dengan satu hidden layer lebih cepat mencapai kondisi tunak dibandingkan jaringan dengan dua hidden layer. Nilai penguat proporsional di mana respon part masih stabil adalah kita kunci backpropagation fix. Nah, jadi pendahuluan ya. Jadi itu ya, di sini akan mengetes sebuah motor DC dengan menerapkan AI di dalamnya. Jadi ini membatasi motor DC tersebut dalam penggunaannya. Jadi pendahuluan ya, pada saat ini banyak teknik kontrol alternatif seperti neutral network, jaringan saraf tiruan adaptif, serta fuzzy controller sebagai alternatif teknik kontrol klasik. Perkembangan jaringan saraf tiruan JST telah menginspirasi munculnya teknik kontrol alternatif yang baik dan efisien. JST mempunyai kemampuan mempelajari kondisi dinamis sistem dengan estimasi fungsi input-output sistem. Dengan menggunakan JST akan didapatkan suatu controller tanpa harus memodelkan plan secara matematik secara penalaran parameter controller. Itu pendahuluannya ya. Jadi pada paper ini dibahas salah satu kontrol alternatif dengan menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation untuk mengendalikan motor DC. Pembahasan ini dilakukan dengan mengamati pengaruh learning rate di putarannya, learning rate, jumlah hidden layer, dan penguat proporsional dalam skema kendali peak stabilizing controller. Di penjauh usahanya kita bisa lihat sini pengolahan informasi terjadi pada neuron. Sinyal-sinyal dilewatkan antar neuron melalui rantai penghubung. Masing-masing rantai penghubung akan mengalihkan sinyal yang ditransmisikan. Masing-masing neuron menggunakan fungsi aktivasi pada jaringan masukan untuk menentukan sinyal keluaran. Nah, di sini saya lihat jaringan saraf tiruan di
dicirikan oleh hubungan pola antar neuron, metode untuk menentukan bobot dan fungsi aktivasinya. Gambar 1 menunjukkan sebuah neuron Y yang menerima input dari neuron X dan X bobot pada bubuhan dari X1, X2, dan X3 ke neuron Y adalah W1, W2, dan W3. Sinyal masukan jaringan Y sama dengan in ke neuron Y adalah jumlah dari sinyal terboboti signal dari X1, X2, dan X3, yaitu Y in WI tambah W2 X2 tambah W3 tambah X3. Aktivitas Y dari neuron Y diberikan oleh suatu fungsi dari jaringan masukannya. Y sebagai contoh adalah fungsi sigmoid biner, yaitu fx sama dengan 1 tambah eksponen dikurangin min x. Fungsi nonlinear digunakan pada jaringan multilayer di jaring multilayer karena hasil pengumpanan sinyal melalui 2 atau lebih layer dengan menggunakan fungsi linear akan diperoleh hasil yang tidak berbeda dengan apa yang diperoleh jika menggunakan single layer lapis tunggal. Ini gambar 1 ya, neuron sederhana. Bisa dilihat X1, X2, X3 menuju Y yang melalui layer Y, W1, W2, dan W3. Ini langkah-langkahnya. Ya, pelatihannya dengan menggunakan jaringan saraf berpropagation melibatkan 3 tahapan. Feed forward, pola pelatihan masukan berpropagation terhadap error, serta penyesuaian bobot algoritma. Pelatihan backpropagation adalah sebagai berikut. Langkah 0. Inisiasikan bobot. Langkah 1, ketika kondisi berhenti, salah, lakukan langkah 2 sampai dengan 9. Langkah 2, untuk masing-masing pasangan training, lakukan langkah 3 sampai dengan 8. Feed forward. Langkah 3, masing-masing neuron masukkan X, I sama dengan 1 sampai dengan N. Menerima sinyal masukkan X dan menghantarkan sinyal ini ke semua unit dalam layer di atasnya unit tersembunyi. Langkah 4, masing-masing neuron tersembunyi J sama dengan 1 N menjumlahkan sinyal masukan bobot di Z store in J sama dengan P OJ plus sigma N X1 Y I sama dengan 1. Hitung fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal keluaran ZI F Z in I. Jadi lalu mengirimkan sinyal ini ke semua unit pada layar di atas unit keluaran. Langkah 5 yaitu masing-masing unit keluaran Y K2 K sama dengan K1 seterusnya sampai dengan M menjumlahkan sinyal masukan terbobot di Y in K jadi WJ plus sigma P sama dengan Z, ya itu rumusnya, serta menghitung fungsi aktivasinya untuk menghitung sinyal keluaran. Nah, kita bisa lihat baca-baca sini langkahnya ya. K6, langkah 7. Nah, ini update robot. Nah, salah satu skema direct learning kontrol yang paling sederhana adalah sebagai terlihat pada gambar 2. Kontrol ini desain demikian sehingga sistem loop tertutup menjadi stabil dalam setiap daerah operasi dan sinyal dari controller tersebut menjadi sinyal training modul pembelajaran. Bisa dilihat fixed stabilizing controller ya, motornya dilihat dari mulai forward control, simple gain dari reference. Nah,
Nah, bisa dilihat dari gambar 2, yaitu Pixel Stabilizing Controller. Mulai dari referensi masuk simple gain ya, port control, sampai ke leading signal, masuk ke motor DC, sampai ke output. Nah, dibalikin lagi dari ini, dari output itu balik lagi ke referensi. Nah, jadi pada skema ini, jaringan saraf tiruan berperan sebagai model impuls dinamis. Dari plan model ini menggunakan sinyal referensi dan keluaran aktual plan sebagai masukan, serta error controller umpan balik sebagai algoritma adaptasi. Ketika jaringan saraf tiruan telah terlatih, maka sinyal error akan mengalami konvergensi menuju nol. Dengan demikian, controller jaringan saraf tiruan akan berlatih mengambil peran controller umpan baliknya. Jadi metode penelitian ini yaitu secara umum sistem yang ditunjukkan pada gambar 3. Itu komunikasi serial ya, mulai dari DAC 0808 pengondisian sinyal, rate motor DC. Jadi rate motor DC itu pengubah frekuensi ketegangan. Dengan ADC 0804 balik lagi ke komunikasi serial dan masuk lagi ke PC atau yang digunakan. Dari penjelasan dari masing-masing blok adalah sebagai berikutnya. DAC 0808 fungsi untuk mengubah data digital berupa masukan frekuensi kecepatan motor dari komputer menjadi data analog berupa tegangan. Pengondisian sinyal berfungsi untuk menguatkan tegangan keluar dari DAC. Keluaran DAC maksimal adalah 5 volt, sedangkan tegangan maksimal yang dibutuhkan adalah 13 volt, sehingga perlu dikuatkan sebesar 2,6 kali driver motor DC. Untuk menggerakkan motor DC diperlukan arus yang cukup besar, sedangkan output pengkondisian sinyal tidak memiliki arus yang cukup untuk menggerakkan motor DC. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perangkat motor DC yang tidak lain adalah penguat arus untuk menguatkan tegangan kontrol dari pengkonsi sinyal. Motor DC yang digunakan dilengkapi dengan octocoupler beserta piringan berkode yang terpasang pada poros motor. Yang kelima, pengubah frekuensi ketegangan menggunakan LM2917N sebagai komponen utama. Yang berfungsi mengubah data frekuensi dari octocoupler menjadi tegangan yang sesuai dengan besar frekuensi masukan. ADC 0804 digunakan untuk mengubah besaran analog dari pengubah frekuensi ketegangan menjadi data digital sehingga dapat diolah di komputer. Komunikasi serial mikrokontroller AT89S51 diposisikan sebagai sarana komunikasi serial yang mengatur aliran data dari ADC ke komputer atau dari komputer ke DAC. Komputer digunakan sebagai unit controller untuk mengaplikasikan algoritma jaringan saraf tiruan. Jadi, langsung saja ya, langsung hasil dan pembahasannya. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh learning rate, jumlah hidden layer, dan penguat proporsional terhadap respon Tansen plan. Jadi pengaruh learning rate terhadap respon plan kita bisa dilihat di sini ya. Gambar 4 dan gambar 5 diperlihatkan hasil pengujian untuk dua learning rate yang berbeda. Pada gambar 4A diperlihatkan respon plan mengalami overshoot sebesar 45% dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tunak pada kecepatan reference 2000 rpm sekitar 5,2 detik. Gambar 4A menunjukkan respon transient plan pada saat awal dan pada saat kecepatan referensi ditunjukkan, sedang pada gambar 4B ditunjukkan dan 4B ditunjukkan respon time ketika kecepatan motor dinaikkan dari 1000 rpm menjadi 2000 rpm. Respon time mengalami overshoot 5% dengan waktu penerapan sekitar 6,5 detik.
yang itu referensi awal dari dan perubahan turun. B. Referensi perubahan naik. Jadi gambar 4 respon transient plan dengan nilai learning rate 0,3. Nah, gambar 5 menunjukkan perubahan respon transient plan dengan nilai learning rate 0,7 pada gambar 5. Respon plan mengalami overshoot sebesar 50% dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tunak sekitar 3,8 detik. Gambar 5,D menunjukkan respon sistem ketika kecepatan motor dinaikkan dari 1000 rpm menjadi 2000 rpm. Respon plan mengalami overshoot 10% dengan waktu penetapan sekitar 2,7 detik. Respon awal dan perubahan turun, jadi di 2,7 detik ya. Jadi respon transient plan dengan nilai learning rate 0,7 di penjelasan di atasnya. Jadi tabel pengaruh nilai learning rate terhadap respon plan. Parameter untuk kerja learning rate 0,3. Jadi respon awal plan mencapai reference overshoot maksimum 45%. Waktu penerapan 5,2 detik. Respon plan dari kecepatan 2000 rpm ke 1000 rpm yang learning rate 0,3, 5%. Undershoot maksimumnya, waktu penampakannya 2,25 detik. Terus respon plan dari kecepatan 1000 rpm ke 2000 rpm, overshoot maksimumnya 5%, waktu penetapan 6,5 detik. Di sini learning rate menggunakan 0,7 ya. Menggunakan parameter untuk dia. Itu overshoot respon awal plan mencapai reference, overshoot maksimum 50%, waktu penetapan 3,8 detik. 2000 ke 1000 rpm, 30 undershoot maksimum 30%, waktu penetapan 5, detik. Respon plan dari kecepatan 1000 rpm ke 2000 yaitu overshoot maksimum 10%, waktu penetapan 2,7 detik. Jadi dapat bukan kesimpulan berdasarkan tabel 1, gambar transient plan penilai learning rate akan berpengaruh terhadap kecepatan respon transient plan. Semakin besar nilai learning rate, semakin cepat plan mencapai kondisi tunak. Penambahan nilai learning rate juga akan menambah overshoot plan awal serta terjadinya undershoot yang lebih besar. Nah, kita langsung saja ya. Jadi kesimpulannya, learning rate pada jaringan saraf berpropagation berpengaruh terhadap kecepatan plan mencapai kondisi tunak. Jaringan saraf dengan satu hidden layer punya respon transient yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan saraf dengan 2 hidden layer. Semakin besar penguat proporsional kecepatan plan mencapai kondisi tunak, tidak semakin cepat nilai kritis menguat proporsional agar plan tidak oscillational dari 2. Hasil pengujian yang memberikan respon paling baik adalah untuk nilai learning rate 0,75, jumlah hidden layer 1, dan penguat proporsional 1,1. Nah, perpustakaannya bisa dilihat ya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi ini ya. Untuk Pak dosen, banyak kekurangan yang di sini tidak bisa banyak yang disampaikan ya, hanya coba memahami apa yang saya dapat dari jurnal tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.